Kamu bela-belain mama kamu. Kamu gak peduli perasaan Reno. Aku peduli sama Reno, Pak. Aku sangat peduli sama Reno. Aku bener-bener bakal jelasin ke Reno, Pak. Cuman gak kayak gini caranya, Pak. Aku tahu Papa kesel sama aku. Cuman gak kayak gini caranya, Pak. Ini sama aja Papa ngadu domba aku sama Reno. Halah, emang kamu aja pengecut. Kenapa? Pukul Papa. Ayo. Pukul Papa. Berani kamu. Hah? Pukul. Dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Astagfirullahaladzim, Den Pasya ngagetin Bibi aja. Papa mana? Ada Den di dalam. Yalah, ini ada apa lagi sini? Duh, kok ya Den Pasya sama Bapak berantem terus ya? Pak! Kenapa? Belum puas marahin Papa? Papa keterlaluan! Papa ngapain sih, Pak? Papa kasih tahu semuanya sama Reno. Aku bakal jelasin, Pak, ke Reno. Cuman gak kayak gini caranya. Tapi kamu terlalu pengecut, Syah. Kamu bela-belain mama kamu. Kamu gak peduli perasaan Reno. Aku peduli sama Reno, Pak. Aku sangat peduli sama Reno. Aku bener-bener bakal jelasin ke Reno, Pak. Cuman gak kayak gini caranya, Pak. Aku tahu Papa kesel sama aku. Cuman gak kayak gini caranya, Pak. Ini sama aja Papa ngadu domba aku sama Reno. Halah, emang kamu aja pengecut. Kenapa? Pukul Papa. Ayo. Pukul Papa. Berani kamu. Hah? Pukul. Ya Allah, Ayo. ya Allah, Pukul Den, Pak. Den, udah Pak, udah Pak, udah Den, udah Den. Ya Allah Gusti, jangan berantem Pak, jangan berantem Den. Kasihan Bu Anjani Pak kalau tahu. Ya Allah Gusti, aku mesti gimana ini? Lama-lama aku takut dan sedih lihat Pak David sama Den Pasya berantem terus kayak gini. Seandainya Bu Anjani masih ada. Ya Allah. Gue udah kehilangan semuanya. Mama, Adisti, Papa, dan sekarang Reno. Ya Allah, kenapa keadaan jadi makin kacau kayak gini sih? Maafin gue, Ren. Maafin gue. Sya, kamu kenapa? Kamu habis nangis? Semua ini berat banget buat aku, Dis. Aku bingung harus gimana. Kamu tenang dulu ya. Kamu kenapa? Ada masalah sama Reno? Masalahnya terlalu rumit, Dis. Aku belum bisa cerita sama kamu sekarang. Gak apa-apa kok, Sya. Gak apa-apa kalau kamu belum siap cerita sama aku. Kamu bisa cerita kapanpun sama aku ya kalau kamu udah siap. Makasih, Adis. Maaf udah bikin kamu khawatir. Tapi aku gak tahu harus gimana lagi. Seenggaknya ngeliat kamu kayak gini, bikin aku ngerasa lebih tenang. Dan ngebuat aku gak ngerasa sendirian. Iya, Syah. Pokoknya kamu harus ingat,
kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Ada aku di sini yang selalu ada buat kamu. Oke? Ya. Baik. Astagfirullahaladzim. Makin kesini sikap Pasha ke aku makin kurang ajar. Dia berani lawan aku. Bahkan tadi dia mau nyerang aku. Ya. Kali nggak boleh begitu ya. Kamu harus bisa atur waktu, Pasha. Ya, maaf Pak. Aku baru aja dapat kabar Adisti mau batalin beasiswanya. Dia kan nyesel nolak. Ya, gimana, Ma? Adisti ngerasa berat buat ninggalin keluarganya. Aku udah benar-benar kehilangan Pasha. Anak laki-laki yang selama ini aku harapkan jadi penerus keluarga Wijaya. Kalau boleh aku tahu, anak kita laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Warrior, jagoan papa. Anakku dari Sinta juga laki-laki. Pasti dia bisa jadi pewaris perusahaan Wijaya kalau udah besar nanti. Seenggaknya, anak itu bisa jadi pengganti Pasha kalau Pasha terus ngelawan aku. Atau bisa nggak ya, aku bisa luluin hati Sinta. Biar kami bisa hidup bersama dan besar anak itu bareng-bareng. Aku udah bilang kok sama Adis, kalau kita udah gak ada apa-apa lagi. Masalahnya aku benar-benar nggak tahu kalau Adis itu anak kamu. Nah, kenapa sih bisa kacau semua begini? Ya, itu artinya memang kita gak ditakdirkan untuk sama-sama, Mas. Anak yang di kandungan kamu, anak aku juga. Aku berhak atas dia. Menikah sama aku ya? Pas. Aku nunjukin bahwa aku serius sama kamu. Terima lamaran aku ya? Lu gila ya? Kamu tuh mikir, kamu tuh pernah mau ngelecehin Adisti, Mas. Terus kan Anjani baru aja meninggal. Tuh kuburannya aja masih basah, Mas. Aku gak akan pernah mau nikah sama kamu. Enggak. Setelah banyaknya penolakan Sinta ke aku, apa aku bakalan sanggup ngelakuin semua itu? Hidup bersama dalam waktu yang lama. Nah. Aku benar-benar minta maaf sama mama. Setelah bertahun-tahun mama pergi. Aku baru tahu kebenaran di balik kematian mama. Dunia ini kejam banget ya, Ma. Setelah papa pergi ninggalin kita, mama harus meninggal di tangan Tante Anjani yang dikipas mama sendiri. Bertahun-tahun aku hidup di keluarga Om David. Mereka juga yang udah besarin aku. Tapi mereka juga yang ngecewain aku. Tapi mama tenang aja, Ma. Aku pasti bisa ngelewatin semua ini. Tapi satu hal, Ma. Setelah aku tahu semua ini, aku nggak akan
pernah bisa maafin Pasha, Ma. Gak akan pernah bisa. Tasya? Kok kamu kesini? Masuk, Dis. Hah? Kenapa? Masuk aja dulu. Oke. Sya, kamu udah siap cerita? Kalau belum, nggak apa-apa sih. Take your time. Aku udah gak bisa lagi nahan ini sendirian, Dis. Aku mau cerita. Kamu cerita aja. Aku ada di sini. Apa benar yang dibilang sama Om David barusan? Jawab, Syah. Bilang sama Reno. Kalau mama kamu yang nyebabin mamanya dia meninggal. Jawab. Pasha udah tahu lama soal ini. Tapi dia sembunyiin semuanya dari kamu. Bukan Bita. Tapi Tante Anjani. Kasih tahu. Lihat gue. Kasih tahu. Lihat gue, Syah. Lihat! Kenapa lo diam? Tolong sekarang jelasin sama gue. Kemarin, aku berantem sama Papa. Gara-gara aku tanya, Papa ngapain ngubungin pengacara? Aku tekenin banget ke Papa. Akhirnya Papa ngaku. Ternyata Papa mau ngambil hak asuh adik kita dari Ibu. Aku gak terima. Aku marah sampai kita berantem. Reno tiba-tiba datang dan dia ngebelain aku. Papa gak terima. Papa ngerasa dipojokin sama aku sama Reno. Sampai akhirnya Papa cerita sama Reno kalau malam itu yang bikin Tante Sarah meninggal tuh bukan Bita, tapi Mama. Papa juga ngomongnya macem-macem, Dis. Papa bilang sama Reno, aku udah tahu dari lama. Aku nutup-nutupin ini lama dari Reno. Padahal aku juga baru tahu. Berarti mamanya Reno itu meninggal karena berantem sama mama kamu. Bita baru cerita sama aku. Ternyata cerita sebenarnya itu sama persis kayak yang cerita Bita. Waktu Bita kena kasus itu. Cuman posisinya diganti Mama. Mama berantem sama Tante Sarah. Sampai akhirnya Tante Sarah kepleset. Mama mau nahan, tapi Mama gak kuat. Akhirnya Tante Sarah jatuh dan meninggal. Jadi semua cerita Bita ke pengadilan itu semuanya bohong. Bita bilang katanya dia ngelakuin itu karena Bita takut melihat Mama menderita di penjara. Bita cuma mau ngelindungin Mama. Ya Allah. Dis, aku tuh bakal kasih tahu Reno. Cuma nggak kayak gini caranya, Dis. Aku bakal kasih tahu Reno, tapi aku tuh masih nunggu momen yang pas.
malah jadi kayak gini. Aku nggak tahu harus gimana. Ya, aku ngerti banget. Kamu gak mungkin nyembunyiin semua ini dari Reno. Kamu pasti bener-bener harus nunggu momen yang pas buat bilang semuanya. Karena kamu pasti tahu reaksi dia kayak gimana kan. Makanya kamu hati-hati banget. Halo, Ndi. Oh iya, aku baru dapat kabar kalau ada 2 tahanan yang baru bebas baru-baru ini. 2 tahanan udah ada yang bebas. Siapa aja, Lang? Doni Iskandar sama Tommy Raharja. Mulai sekarang kamu harus hati-hati. Nanti aku bakal minta tolong sama tim aku untuk lacak 2 lokasi orang itu. Lang, makasih banget ya informasinya. Iya, Ndi, sama-sama. Doni Iskandar dan Tommy Raharja. Dua-duanya dipenjara karena melakukan kekerasan ke istri mereka. Bu, ini jadwal ibu untuk 1 minggu ke depan. Oh ya. Thank you. Bu, maaf itu tangannya kenapa? Oh, ini semalam saya jatuh. Kayaknya ada orang yang mau mencelakai saya, terus saya menghindar, akhirnya saya jatuh. Mau saya obatin? It's okay. Ini udah saya bersihin kok, terus tadi udah saya kasih antiseptik juga. Kamu gak usah khawatirin saya. Oke. Ini saya baca dulu ya. Ya. Ren, abis ini kita bakalan meeting sama Pasha. Kamu siap-siap ya? Ren, kamu lagi ada masalah ya sama Pasha? Cuma kayaknya aku belum bisa cerita masalahnya. I see. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, kamu nggak usah ikut meeting daripada nanti ngeganggu kerjaan. Apalagi kan ini urusannya juga sama Pasha. Makasih ya buat pengertiannya. Kalau gitu aku balik ke ruangan dulu. Ya. Ada masalah apa ya mereka berdua? Pak Reno kenapa? Pikiran saya penuh banget ya. Saya marah. Saya kecewa. Saya benar-benar nggak habis pikir. Orang yang dekat sama saya bisa setega ini sama saya. Padahal saya udah percaya banget sama dia. Saya bakal dengerin cerita Pak Reno kok. Sama kayak Pak Reno selalu dengerin keluh kesah saya. Saya nggak bisa ceritain ini ke kamu ya. Masalah ini benar-benar berat buat saya. Saya permisi dulu. Iya, Pak. Pak Reno lagi ada masalah apa ya? Gak biasanya Pak Reno sampai sekalut ini.
Reno kenapa nggak ikut? Iya, Reno memang nggak ikut, Sya. Kenapa ada kerjaan? Enggak. Memang aku suruh Reno buat nggak ikut meeting ini aja. Sya, kamu lagi ada masalah ya sama Reno? Pagi Papa Syah. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Kita langsung mulai aja meetingnya. Gimana, Syah? Lo udah pelajarin materinya kan, Syah? Udah. Cuman ada beberapa concern yang pengen gue tanyain. Sekalian aja kita bahas di sini ya. Kayaknya masalah Reno sama Pasha lumayan serius deh. Apa yang harus gue lakuin ya buat baikan sama Reno? Kemarin Reno aja susah banget ditemuin.